Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Teteh mau bahas tentang TOUS IPA yang kemarin ya, yang kalian sudah kerjakan. Di sini sebagian besar Teteh bahasnya adalah tentang fisikanya. Baby, kayak namanya baby, mendorong meja pada lantai dengan gaya 160 Newton, terjadi gesekan antara meja dengan lantai sebesar 40 Newton. Jika usaha yang bekerja terhadap meja sebesar 720 Joule, maka jarak perpindahan mejanya berapa? Ingat ini mah konsep usaha ya. Nah, di sini kan gayanya itu ke kanan. Ingat kayak gesek itu selalu berlawanan arah, berarti ke kiri. Usahanya 720 W-nya. Yang ditanyain S, rumusnya kan W sama dengan sigma F dikali S. Kalau nyari S berarti W dibagi sigma F. Dapat berarti S-nya adalah 720 dibagi tadi 160 kurangi 40. Jadi 720 dibagi 120 adalah 6 meter. Soal nomor 5, mobil yang masanya 600 kilo bergerak dengan kecepatan, ini M-nya, yang ini A-nya, ke dalam mobil diberi muatan 200 kilo. Ini harus cari dulu F yang pertama. Dari kondisi ini cari dulu gayanya, pakai hukum 2 Newton, F sama dengan M dikali A, berarti 600 kali 2, 1200 Newton. Nah ini kan dengan kekuatan mesinnya sama, berarti gayanya sama. Berapakah percepatannya? Si M-nya yang jelas sudah nambah. Asalnya 600 ditambah muatan jadi 800 kilo. Berarti A-nya F dibagi M 1200 dibagi 800 dapat 1,5 meter per sekon pangkat 2. Nomor 6. Ini tentang yang efek-efek kunci 3D-nya ya. Ada sebuah benda bermasa 2 kilo jatuh dari ketinggian 15 meter seperti tampak pada gambar. Jika posisi 1 dan 2 berjarak 2 meter, ini berarti dari sini ke sini 7 meter. Apakah Eka pada posisi kedua? Ini yang efek-efek ini ya, M1, M pada posisi 1 sama dengan energi mekanik pada posisi 2. Berarti pakai EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Di sini tinggal dimasukin MGH1 tambah 0 sama dengan ini MGH2 tambah EK2. Nah ini tinggal kan kalau posisi 1 kan 15, ini EK-nya 0 ya di posisi 1 karena nggak ada kecepatan. Kemudian yang di posisi 2, ketinggiannya jangan ini mah 15 dikurangi 7 jadi 8. Jadi ketinggian itu dihitungnya itu dari tanah sampai ke atas. Ditambah EK2 dapat 300, ini 160 berarti EK2-nya 140 Joule. Nomor 7 di sini ada gelombang merambat pada tali dengan data seperti ini. Nah, ini kita hitung dulu, yang ini itu 90 cm itu berapa gelombang? 1 ya. 1 2 3. Cari dulu lambdanya. Lambdanya itu adalah S dibagi N 90 cm dibagi tadi ada 3 gelombang. Berarti panjang satu gelombangnya itu 30 cm. Nah, sementara dari ujung ini sampai ujung ini ada berapa gelombang? Ternyata ada 6. Nyarinya pakai rumus V sama dengan S dibagi T. Jadi 6 kali 30 dibagi 1,5 karena ini 1,5 sekon. Dapat 120 cm per sekon. Nomor 8. Bunyi dipancarkan dari permukaan laut menuju ke dasar laut dengan kedalamannya 350 meter. Selang waktu setelah bunyi dipancarkan, bunyi pantulnya tertangkap 0,5 sekon. Nah, cepat lambatnya berapa? Ini pakai rumusnya yang V sama dengan 2S dibagi T. Karena ini kenapa 2S? Karena 2 kali dia bolak-balik ke bawah terus ke atas lagi. 2 kali 350 dibagi 0,5 sekon. Dapat 700 bagi 0,5 adalah 1400 meter per sekon. Nomor 9. Nah, ini nomor 9 lumayan ya. 9 itu benda terletak di depan lensa cembung sejauh 24 cm, terbentuk bayangan sejati dengan pembesaran 2 kali. Jika benda digeser menjauhi lensa sejauh 10 cm, terbentuk bayangan baru bersifat. Nah, ini kita cari dulu SI-nya. SI-nya dari pakai rumus M sama dengan siso. Berarti kan M-nya 2, SI-nya dicari dulu dapat 48 cm. Kemudian kita masukkan ke rumus ini 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI. Ini berarti 1 per
SO-nya 24 tambah yang SI-nya 48. Jadiin per 48 bagi, ini salah ya, salah nulis. Benar 48 ya, 48 bagi ini kan 2. Dapat 3 per 48, 48 bagi 3, 16. Kalau kita gambarin kan berarti fokusnya itu kan dari sini ke sini 16. Ya, jadi kelengkungan kan di sini 32. Berarti kan kalau 24 cm, si benda itu dia ada di ruang 2. Dan ruang 1, 2, 3 untuk benda, 4. Ini untuk bayangan yang pakai Romawi. Nah, berarti kalau digeser menjauhi lensa 10 cm yang asalnya 24 tambah 10 berarti 34. 34 itu berarti ada di ruang 3 di sini. Otomatis bayangannya ada di ruang 2. Nah, ada di ruang 2 berarti nyata terbalik diperkecil. Nomor 11. Alat penanak nasi dapat memanaskan air sebanyak 2 liter dari suhu 20 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius dalam waktu 20 menit. Diketahui kalau jenisnya sekian. Daya alat pemanas air tersebut adalah, khusus untuk air, kalau volumenya 2 liter berarti itu masanya sama dengan 2 kilo. Khusus untuk air ya. Nah, P-nya itu berapa? Kita pakai rumus perubahan energi. Yang ini kan energi listrik sama dengan energi kalori. Berarti W-nya itu energi listriknya pakai T. Q-nya itu berarti MC delta T. P dikali 20 menit, kita rubah dulu ke sekon, sama dengan masanya 2 kilo, dikali C-nya 4200, delta T-nya dari 20 menjadi 100 berarti 80. P-nya berarti tinggal ini pindah ruas ke sini, coret-coret, dapat P-nya 560 watt. 24 terakhir ya. Disilangkan tanaman rambutan berbuah manis berukuran besar dengan tanaman rambutan masam berukuran kecil. Jika F1 disilangkan dengan induknya yang masam dan berukuran kecil, maka persentasenya berapa? Dia nanya ini. Kalian cukup ingat aja kalau di F1 disilangkan dengan salah satu induknya itu hasilnya pasti rasionya 1 banding 1 banding 1 banding 1. Ya berarti 25%. Gitu, 1/4 kali 100% kan jadi 25%. Begitu. Iya, terima kasih ya. Kalau misalkan ada